Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini saudara 30 April berjudul mengekspresikan kehidupan Yesus. Menjadi orang percaya berarti masuk proses perubahan cara berpikir dalam hati nuraninya. Untuk merubah cara berpikir ini dalam hati nuraninya dibutuhkan format ulang yang tidak mudah. Hal ini membutuhkan waktu panjang. Ya, tergantung seberapa sesat cara berpikir seseorang itu dan seberapa lama telah digunakan cara berpikir yang salah itu. Kalau selama ini bangunan cara berpikir seseorang dibangun di atas berbagai filosofi dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, sekarang harus mulai diformat ulang dengan memberikan kebenaran-kebenaran Alkitab. Filosofi-filosofi dunia yang sesat adalah konsep-konsep kafir yang harus digantikan dengan konsep-konsep kebenaran Alkitab. Dari hal ini orang percaya membutuhkan pembaharuan berpikir setiap hari. Pembaharuan berpikir ini adalah pembaharuan konsep-konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran Alkitab. Proses pembaharuan berpikir untuk membangun hati nurani sama artinya dengan proses mencerdaskan hati nurani atau mendewasakannya. Mendewasakan hati nurani. Dan ini sama juga dengan memformat ulang kehidupan individu. Karena segenap hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus sehingga dimiliki oleh Dia, maka Tuhan menginginkan agar bejana jiwa kita dapat menjadi bejana Tuhan untuk mengekspresikan diri Tuhan, bukan diri manusia, saudara. Tubuh seseorang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan menjadi milik Tuhan harus menjadi alat peraga Tuhan guna menampilkan diri Tuhan. Hal ini akan membuat seseorang bukan hanya menjadi seperti dalam arti mirip-mirip dengan Yesus, melainkan dapat memperagakan kehidupan Yesus, kehidupan yang pernah dijalaninya di bumi. Inilah yang dimaksud dengan menerima Yesus. Menerima Yesus berarti mengenakan hidupnya, menerjemahkan atau mengenakan hidupnya dalam hidup kita. Bukan hanya meyakini bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat lalu menjadi orang Kristen. Menerima Yesus bukan hanya demikian, saudara. Salah satu ciri dari karakter Yesus adalah sikap mengampuni dan mengasihi musuh dengan hati yang tulus kepada mereka yang memusuhi dan menyakitinya. Peragaan kasih Tuhan yang sempurna terhadap mereka yang memusuhi dan menyakiti Yesus nyata sekali ketika Yesus tergantung antara langit dan bumi, yaitu ketika ada di salib. Di atas salib, Yesus meluncurkan doa yang pasti mengalir dari hatinya yang tulus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam kehidupan sehari-hari, orang percaya juga akan menghadapi berbagai perlakuan tidak adil, fitnah, hinaan, sikap orang yang menyakiti kita, dan lain sebagainya. Dari orang-orang yang memusuhi kita atau berniat jahat terhadap kita. Kita harus belajar untuk mengasihi musuh dan mengampuni mereka. Mengampuni mereka dengan tulus. Orang yang selesai dengan dirinya sendiri, orang yang dapat mengampuni orang lain tanpa menyimpan dendam kebencian, tanpa mengharapkan kecelakaan orang yang menyakiti kita. Bila orang telah selesai dengan diri sendiri, hal itu bukan karena ia memuaskan egonya. Bila orang telah selesai dengan diri sendirinya marah, jadi bukan berarti orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri tidak bisa marah ya. Bukan berarti orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri tidak bisa marah. Bisa marah. Tetapi itu bukan karena ia memuaskan egonya. Kemarahan tidak selalu salah. Sesuatu yang mendorong mengapa seorang marah itulah yang menentukan kualitas kemarahan tersebut. Nah, pada umumnya kemarahan didorong oleh emosinya yang hendak diledakkan, ya, berhubung atau terhadap sesuatu yang dipandang merugikan dan menyusahkan dirinya atau ketidaksukaan terhadap suatu tindakan atau keadaan. Biasanya begitu.
Tetapi marah kudus terjadi karena melihat bahaya dalam diri seseorang yang diakibatkan oleh tindakannya. Kemarahan ini harus merupakan ekspresi dari perasaan Tuhan. Marah yang tidak kudus mendorong seseorang merusak, destruktif, cenderung menghukum dan membinasakan atau melukai sebagai balas dendam. Marah kudus mendorong seseorang memperbaiki suatu kesalahan. Kalaupun ada sanksi, tujuannya demi kebaikan orang yang dimarahi. Dan seorang pemimpin harus bisa marah. Tetapi marah yang konstruktif, bukan marah yang destruktif, saudara. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri memiliki belas kasihan terhadap sesama. Bukan belas kasihan kepada dirinya sendiri. Belas kasihan adalah perhatian yang tulus kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kebenaran mengenai belas kasihan ini diajarkan Yesus melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Belas kasihan tidak memandang perbedaan suku bangsa dan golongan. Belas kasihan ditujukan kepada sesama manusia, yaitu setiap orang yang kita jumpai yang membutuhkan pertolongan. Dalam perjalanan hidup sebagai anak-anak Allah yang harus memperagakan kehidupan Yesus, kita pasti diperhadapkan kepada orang-orang yang dapat menggerakkan belas kasihan kita terhadap mereka. Pasti Tuhan bawa kita kepada situasi di mana kita bertemu dengan orang-orang yang bisa menggerakkan belas kasihan kita, dan memang mereka membutuhkan pertolongan, dan memang itu bagian kita, sehingga kita harus berbuat sesuatu kepada mereka. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang memiliki kelemah lembutan yang benar. Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya lemah lembut. Kelemah lembutan tampak jelas dalam hal penerimaannya terhadap orang lain, pengampunan dan penerimaannya terhadap orang lain. Yesus menerima semua orang dengan tulus sebagaimana adanya orang itu. Terkait dengan ini, Paulus menasihati orang percaya untuk saling menerima satu dengan yang lain seperti Kristus telah menerima kita. Dengan demikian kita tidak lagi saling menghakimi dan tidak saling menghukum. Sebab kalau masih saling menghakimi, saling menghukum berarti akan saling membinasakan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus membimbing orang dengan segala kesabaran. Maksudnya dengan kelemah lembutan Kristus. Kita menerima orang lain. Sebagaimana Yesus berbuat demikian, demikian pula kita menerima orang lain sebagaimana adanya mereka. Puji Tuhan. Demikianlah kebenaran hari ini, saudaraku. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.